Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rancangan database penjualan makanan. Perkenalkan, nama saya Uci Novita Safitri dengan NPM F1F022026. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Rahmayani, NPM F1F022041. Perkenalkan, nama saya Resi Popita dengan NPM F1F022036. Perkenalkan, nama saya Delvi Rosaria Simanjuntak dengan NPM F1F022028. Saya Dita Maroli Barsimanulang, NPM F1F022035. Saya Eka Agung Widianto, NPM F1F022002. Saya Aji Panduwinata dengan NPM F1F022040. Create table. MS. Yang pertama, membuat database dengan singkat create database penjualan makanan. Yang kedua adalah menggunakan database use penjualan makanan. Yang ketiga, membuat tabel. Tabel yang dibuat berupa tabel kasir, di mana sintaksnya create tabel kasir menggunakan ID kasir berjenis data integer, menggunakan primary key, auto increment. Yang selanjutnya adalah tabel customer, di mana sintaksnya adalah create tabel customer menggunakan ID customer berupa integer, primary key, auto increment. Selanjutnya tabel makanan. Create tabel makanan dengan menggunakan integer, primary key, increment. Selanjutnya adalah tabel delivery. Tabel delivery ini sama dengan tabel-tabel yang sebelumnya. Ini menggunakan sintaks create tabel delivery dengan digunakan sintaks PDI pesanan itu berupa integer, primary key, menggunakan increment. Yang terakhir adalah tabel transaksi. Tabel transaksi ini sama dengan tabel-tabel sebelumnya, menggunakan create tabel transaksi itu berjenis data integer, menggunakan primary key dan disebut data increment. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Update dan delete. Saya akan menjelaskan tentang update dan delete. Update adalah mengubah data pada suatu file atau kolom dengan menggunakan query report. Update delivery yaitu mengupdate pada tanggal delivery dengan mengubah nomor handphone yang lama menjadi nomor handphone baru, yaitu 0859 1715 900, di mana tanggal delivery yaitu pure date, artinya yaitu tanggalnya akan berubah sesuai dengan tanggal pada saat kita meng-run query tersebut dengan kondisi ID delivery yaitu 1235. Nah, di sini kita akan melihat ada tabel lamanya. Nah, pada tabel lama yaitu ID delivery 1235 itu tanggalnya 20 Mei 2023 dengan nomor handphone 0812 33 20 8770. Maka kita akan merubahnya menjadi seperti ini, kita run. Berhasil, dan kita cek lagi yang terbaru yaitu pada tabel ID delivery 1235 nomornya berubah menjadi 0859 17 15 900 dan tanggalnya berubah pada tanggal hari ini yaitu 31 Mei 2023. Selanjutnya yaitu kita akan menjalankan atau mendemonstrasikan untuk delete. Delete yaitu mengubah atau menghapus file. Dengan query delete yaitu mendelete dari tabel makanan yang harganya lebih dari 50.000. Kita run. Berhasil, maka kita cek. Nah,
Ini adalah tabel yang terbaru setelah kita gali. Nah, demikian penjelasan dari saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Schema agregasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan skema agregasi, yaitu yang pertama menggunakan fungsi sum dan fungsi min. Yang pertama yaitu menghitung sum dari total harga makanan. Di sini menggunakan sintaks select sum, yaitu seleksi harga makanan berdasarkan tanggal delivery dari tabel makanan dijoinkan dengan tabel delivery, di mana yang menjadi primary key dan foreign key adalah kode makanan. Dengan kondisi tanggal delivery lebih besar dari 19 Mei 2023 dan digrup baikkan berdasarkan tanggal delivery. Dan tanggal delivery-nya diurutkan dari yang kecil. Baiklah, sebentar kita akan mencoba ke localhost. Kita akan mencoba di localhost. Nah, setelah di-run sintaks tersebut, maka akan tampil output dengan total harga berdasarkan tanggal delivery yang diurutkan dari tanggal 22 Mei, kemudian tanggal 31 Mei. Selanjutnya adalah fungsi min. Nah, ini adalah fungsi min yang kedua, yaitu untuk menampilkan harga makanan dengan juga nama customer dari tabel makanan yang dijoinkan dengan tabel customer, di mana primary key dan foreign key yang digunakan adalah ID customer. Dengan harga makanan diurutkan dari yang kecil. Kita akan mencoba ke localhost. Lalu kita run. Setelah di-run sintaks tersebut, maka akan didapatkan hasil minimal harga makanan dari setiap nama makanan dan juga nama customer, di mana di sini minimal harga yang didapatkan yaitu 15.000 dengan nama makanan burger dan nama customer resi. Kemudian harga yang termahal itu ada ayam spicy dengan harganya 45.000 dan nama customernya Haikal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Input dan join. Ya. Selanjutnya adalah query untuk memasukkan data atau menginputkan data. Di sini sudah ada contoh database dengan nama contoh. Kemudian di sini ada table namanya kasir. Kemudian kita inputkan data dengan query atau syntax yaitu insert into. Nama tabelnya itu tadi adalah kasir, values. Dan di sini sesuaikan dengan struktur dari tabelnya. Saja control. Nah, di sini datanya sudah masuk. Kita langsung cek saja di tabel kasir. Di sini sudah masuk data ID kasir, nomor resi, nama kasir, dan nominal. Itu sudah ada datanya. Begitupun dengan tabel-tabel lainnya. Di sini ada tabel customer, delivery, kasir,
makanan, supply, dan transaksi. Dimasukkan juga datanya dengan query insert into nama table, kemudian values. Join di sini digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih. Nah, di sini contohnya saya akan menggabungkan tabel customer dan transaksi dengan menampilkan nama customer, alamat, nominal, dan waktu transaksi. Di sini select customer dan nama customer. Ini nama customer merupakan nama kolom, kemudian customer ini merupakan nama table. Ini juga nama kolom, dan ini nama table. Ini nominal juga nama kolom, transaksi merupakan nama table. Waktu transaksi juga nama kolom, transaksi merupakan nama table. From customer dijoinkan dengan tabel transaksi, di mana ID customer di tabel customer itu merupakan primary key, dan ID customer di tabel transaksi itu merupakan foreign key, di mana nominal di tabel transaksi itu lebih dari 60.000, dan diurutkan berdasarkan nama customer. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasil nama customer-nya sesuai urutan abjad, kemudian nominalnya itu lebih dari 60.000. Selanjutnya contoh yang kedua. Di sini untuk contoh yang kedua itu saya menggabungkan tiga tabel, yaitu customer, makanan, dan delivery. Di mana di sini ditampilkan nama customer, alamat, nama makanan, harga makanan, delivery, tanggal delivery, dan ID delivery. Di sini select customer dot nama kolom, jadi di sini select nama tabel dot nama kolom, kemudian from customer join dengan makanan, di mana ID customer merupakan primary key dan ID customer di makanan merupakan foreign key. Dijoinkan lagi dengan delivery, di mana yang menghubungkan antara keduanya itu yaitu kode makanan, di mana kode makanan merupakan primary key di makanan dan kode makanan di delivery itu merupakan foreign key, di mana ID delivery di tabel delivery itu 1235 dan 1236. Diurutkan berdasarkan nama customer. Jadi di sini yang akan ditampilkan yaitu nama customer, alamat, nama makanan, harga makanan, tanggal makanan, dan ID delivery dengan ID delivery 1235 dan 1236 dan diurutkan berdasarkan nama. Langsung saja kita kontrol enter. Nah, hasilnya seperti ini. ID delivery-nya itu 1235 dan 1236. Diurutkan berdasarkan abjad nama. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Nah, di sini menggabungkan dua tabel dengan menampilkan select kasir.id kasir, kasir.nama kasir, ini merupakan nama kolom, ini juga nama kolom, dan ini adalah nama tabel yaitu kasir, kemudian nama kolom nominal dan nama kolom waktu transaksi dengan tabel yaitu transaksi. Dari from tabel kasir dijoinkan dengan transaksi dengan primary key dan foreign key yang bersangkutan yaitu ID kasir, dengan ID kasir yang ada di tabel kasir itu merupakan primary key dan ID kasir di tabel transaksi itu merupakan foreign key, di mana waktu transaksi itu berada di antara jam 8 dan sampai jam 2 dan nama kasirnya adalah Uci. Kemudian diurutkan berdasarkan waktu. Langsung saja kita coba kontrol enter. Nah, di sini sudah ada tabel di mana ID kasir, nama kasir, nominal, dan waktu transaksi, yaitu nama kasirnya adalah Uci dan waktu transaksinya itu jam 8 sesuai dengan yang ada di sintaks itu di antara jam 8 sampai jam 12. View. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan view yang dimana di dalam MySQL view dapat didefinisikan sebagai tabel virtual.
Tabel ini berasal dari tabel lain atau gabungan dari beberapa tabel. Tujuan dari pembuatan view sendiri adalah untuk kenyamanan atau mempermudah penulisan dalam query, serta dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data, terutama jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang. Sebagai contoh, misalkan saya ingin menampilkan nama customer, alamat customer, nominal transaksi, dan waktu transaksi dari tabel customer join transaksi, di mana nominal transaksinya lebih dari 60.000. Untuk menampilkan data tersebut, kita dapat menggunakan sintaks yang ada di sintaks dari create view, lalu kita beri nama view 1 as select customer, lalu ada alamat yang merupakan dari tabel customer, nominal dari tabel transaksi, waktu transaksi yang merupakan dari tabel transaksi, yang from dari tabel customer, join transaksi, di mana ID customer merupakan primary key, serta ID customer dari tabel transaksi merupakan region key, di mana kondisi pada nominal transaksi merupakan nominal yang lebih dari 60.000, order by customer, nama customer. Selanjutnya kita akan run, dan di sini sudah ada tampil view 1. Untuk menampilkan data yang ada di view 1 ini, kita dapat menggunakan select bintang from view 1. Lalu kita run, dan data akan tampil seperti pada yang ada pada layar. Lalu untuk yang kedua, kita akan membuat grid view yang berbeda. Misalkan di sini saya akan menampilkan harga makanan berdasarkan kategori makanan. Langkah pertama, kita membuat grid view seperti pada data yang tadi. Di sini saya membuat namanya grid view 3. Kemudian kita untuk menampilkan rata-rata harga makanan, kita dapat menggunakan select average. Lalu harga makanan nama makanan, from yang merupakan dari tabel makanan, di mana kondisi yaitu harga makanannya lebih dari 15.000. Selanjutnya kita akan run, dan untuk menampilkan data yang ada pada view 3 tadi, kita dapat menggunakan select bintang from nama view yang akan kita cari, yaitu view 3. Lalu kita run, di mana pada data akan tampil seperti pada layar, tertera nama makanan yang ada,
rata-rata 32.500. Di dalam view ini kita juga dapat menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia atau dalam beberapa kasus yang bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data. Jadi, itulah view juga berfungsi sama seperti layaknya tabel biasa. Yang bisa dapat menampilkan tabel ini berasal dari tabel lain atau gabungan dari beberapa tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Stored procedure. Saya akan menjelaskan tentang store prosedur, di mana store prosedur ini mirip dengan view, hanya saja store prosedur lebih detail dari view, karena dapat berupa tabel fisik dan dapat dipanggil kapanpun. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk pembuatan prosedur yang pertama. Prosedur yang pertama saya akan membuat untuk menampilkan nama makanan dan kode makanan, juga nama customer. Di baris pertama ada delimiter, lalu create prosedur, tampil customer makanan, mulai, lalu ketikkan query, select nama customer, kode makanan, dan nama makanan. Dari tabel customer, dijoinkan dengan tabel makanan, customer dengan primary key-nya adalah ID customer, dan makanan juga foreign key-nya ID customer, and lalu delimiter lagi, lalu kita run. Maka prosedur yang pertama telah kita buat. Untuk menampilkan prosedur yang telah kita buat, dapat dengan mengetikkan sintaks call, nama dari prosedur yang telah kita buat tadi, titik koma, lalu kita run lagi. Maka di sini didapatkan hasil nama customer, kode makanan, dan nama makanan, dan isi datanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk store prosedur yang kedua, saya akan menampilkan alamat customer tertentu. Untuk membuat prosedur yang kedua, dapat mengetikkan sintaks sama dengan tadi, dimulai dengan delimiter, create prosedur, nama prosedurnya adalah alamat customer, alamat, tipe datanya varchar, dengan panjang datanya 50, kurung, guide, terus ketikkan query yang ingin ditampilkan, select from customer, kondisinya where, alamat sama dengan alamat titik koma, and terakhir delimiter lagi. Titik koma.
Lalu kita run. Untuk terus prosedur yang kedua telah jadi. Untuk menampilkan prosedur yang kedua, kita dapat mengetikkan call nama prosedurnya tadi adalah alamat customer. Kita akan menampilkan data dari mahasiswa yang beralamat di Gang Juwita. Lalu kita run. Maka yang akan tampil adalah Resi yang beralamat di Gang Juwita dengan jenis kelamin perempuan dan usianya adalah 19 tahun. Ini adalah prosedur yang telah kita buat tadi. Prosedur pertama adalah tampil customer makanan dan prosedur yang keduanya adalah alamat customer tertentu. Selanjutnya, untuk trigger akan dijelaskan oleh saudara Haikal. Trigger. Baiklah, saya Haikal Widianto, TM F1F 022 Di sini saya akan menjelaskan tentang trigger. Sebelumnya, trigger dalam database itu sama dengan storage prosedur. Dia disimpan dalam sebuah program yang bisa dipanggil secara otomatis antara satu tabel dengan tabel yang lainnya pada sebuah event, yaitu insert, update, delete. Untuk melakukan trigger pada MySQL ini cukup mudah, karena pada MySQL ini memang sudah menyiapkan langsung, yaitu pada pojok kanan atas. Di sini saya akan melakukan trigger antara tabel makanan dan tabel transaksi, yang mana tabel makanan ini ngapuk cak mana ji iko ji ngapus fill Drop column. ya, drop column. Alter table. Alter table anjir lah, Nama tabelnya. alter table, nama table, Nama tabelnya. Drop column. drop column, Nama kolom yang dihapus. column. Nama mana? Apa? Tinggal yang maksudnya nama kolom tuh kode makanan aja tuh. Nama kolom tuh. Iya. Berarti kode makanan. Kok kode makanannya terhapus? Fieldnya terhapus. Kan apa sih? Isinya, misalnya fieldnya kode makanan namanya. Isinya tuh. Isinya sudah. Isinya. Isinya sudah. Dan bisa sih. Taruh. Biar lah. Ini ada delete, Cok. Ada, Cok, ada. Select. Ada, Cok. Ya udah. Oh, buat lagi. Buat lagi.
Baiklah, saya Haikal Widianto, PM 01F022002. Di sini saya akan menjelaskan tentang trigger. Sebelumnya, trigger dalam database itu sama dengan storage procedure. Dia disimpan dalam sebuah program yang bisa dipanggil secara otomatis antara satu tabel dengan tabel yang lainnya pada sebuah event, yaitu insert, update, dan delete. Untuk melakukan trigger pada MySQL itu cukup mudah, karena pada MySQL sudah menyiapkan langsung pada tampilan layar, yaitu di pojok kanan atas dapat dilihat ada trigger. Di sini saya akan men-trigger yaitu tabel antara tabel makanan dan tabel kasir, yang mana tabel makanan ini masih kosong karena akan masuk input datanya antara makanan dan kasir, dan akan berpengaruh pada tabel kasir nanti. Langsung saja pojok kanan atas trigger. Setelah itu create new trigger. Sini kita buat nama triggernya B makanan. Di sini kita buat after, first up. Sintaksnya yaitu begin update kasir set dari kasir, yaitu total biayanya yang mau kita ganti. Total biaya nah, itu kita pakai where. Ini kita pakai kode makanan karena kode makanan berhubungan dengan tabel makanan dan kasir. Jadi kita end. Nah, setelah trigger terbuat, di sini kita isi trigger agar field di kasir makan, field di total biaya yang ada di tabel kasir makanan itu bertambah jika nominal, jika harga makanan bertambah. Kita isi aja kodenya. Ini makanannya burger.
Sebelumnya total biaya yang ada di kasir pada bill pertama yaitu 50.000. Setelah itu kita trigger. Trigger berhasil. Di sini kita lihat total biaya yang ada di tabel kasir. Total biayanya bertambah menjadi 200.000. Jadi karena kita masukkan tadi nominalnya, jadi bertambah. Setelah itu saya akan melakukan trigger pada tabel transaksi dan kasir, yang mana tabel transaksi masih kosong dan kita akan melakukan trigger. Kita buat namanya transaksi dan seperti tadi begin. Setelah itu get set mana yang mau kita supaya data itu bertambah nantinya, yaitu ada di total biaya. Dengan total biaya ditambah new nominal, karena jika nominal itu field yang ada di tabel transaksi, where ID kasir, yang mana ID kasir ini ada terdapat pada tabel kasir dan transaksi yang saling berhubungan. Dengan new ID kasir and menepa di titik koma. Oke, trigger data transaksi sudah dibuat. Tadi kita insertkan. Jangan lupa seperti tadi, yang mana total biaya awalnya itu 50.000, dan kita lakukan trigger transaksi. Ribu, misalnya ada uang masuk 200.000 dari penjual, dari transaksi. Waktu transaksinya plus 14 kita bisa ngisi tabel bawahnya lagi juga. Mana nominal awalnya tadi yang kolom kedua yaitu 35.000, dan ada uang transaksi masuk sebesar 50.000. Waktu transaksinya
Pelan-pelan. Data sudah di-input dan kita lihat apakah data yang ada di kasir total biayanya bertambah. Dari awal yang tadinya 50.000, data bertambah menjadi 200.000. Sekian penjelasan trigger dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.